sudah selesai di bab haji, sekarang kita masuk ke bab muamalah atau bab al-buyu'. Ya, kemudian sebentar. Ya, di dalam tabwibnya Syekh Al-Bukhari disebut Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat. Ya, jadi kitab tentang jual beli dan selainnya dari al-muamalat. Ada yang menyebutkan dengan kata al-buyu', ada yang menyebutkan dengan kata al-bai'. Kemudian kalau al-buyu' itu melihat dari sisi bahwasanya jenis bai' atau jenis jual beli itu bermacam-macam. Ya, ada yang sifatnya itu boleh, mubah, atau ada yang sifatnya itu haram. Tetapi ada sebagian yang berpendapat bahwasanya bukan buyu akan tetapi baik melihat dari sisi masdar. Masdar dari kata baik itu bayun. Kemudian kalau masdar itu maka asalnya adalah tidak dijamakkan. Maka ada yang menyebut dengan al-buyu, ada yang menyebutnya dengan kitabul baik. Ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke perkataan beliau. Di sini kita lihat ya. Sebentar. Ya. Sebelum kita masuk ke matannya, beliau langsung menyebutkan di sini al-buyu salah satu asya, ya langsung menyebutkan jenis ya. Karena tapi sebelum kita masuk jenis maka kita harus ketahui bahwasanya pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui kemarin itu kita membahas tentang al-ibadat, ya tentang masalah ibadah-ibadah ya seperti sholat, kemudian taharah, sholat, kemudian puasa, zakat dan juga haji. Maka kalau kita lihat kitab fikih, maka pembahasannya adalah pembahasan yang pertama itu ibadat, kemudian nanti yang kedua adalah pembahasan masalah muamalat. Ya, kemudian setelah muamalat, maka nanti biasanya dilanjutkan dengan seperti dalam susunan dari kitab ini yang kita bahas ini, yaitu pembahasan tentang masalah warisan atau nikah, kemudian talak dan yang lainnya. Kemudian yang bagian yang keempat yaitu masalah al-hudud, yaitu masalah had dan masalah jinayat, yaitu masalah hukuman-hukuman bagi penjahatnya atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hudud atau had, berkaitan dengan qada, ya, berkaitan dengan hukuman seorang yang berbuat jahat. Nah, kemudian setelah kita selesai dari bab ibadat, maka kita masuk ke bab muamalat. Jadi urutannya seperti ini karena biasanya setelah orang itu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia atau hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian juga biasanya kalau orang itu sudah matang dalam di dalam dia melakukan ibadah, dia akan melakukan muamalah. Maksudnya orang ketika dia sudah mengilmui dalam ibadah, maka penting baginya untuk bermuamalah kepada sesama. Ya, yang muamalah disebut di sini adalah muamalah mali maksudnya. Ya, jadi sudah kita lewati seperempat pertama dari 4 bagian kitab ini, walaupun sebenarnya kalau kita lihat di jumlah banyaknya pembahasan, maka memang paling banyak pembahasannya itu di ibadat ya, di awal-awal, yaitu di bab toharo, kemudian bab puasa, zakat, haji, ya. Kemudian setelahnya baru bab sisanya. Jadi kalau kita lihat awal sudah kita lewati, nah setengah berikutnya yaitu adalah 3 unsur tadi, yaitu muamalat, yaitu muamalah, jual beli dan kawan-kawannya, kemudian bab tentang masalah keluarga, kemudian yang terakhir adalah bab tentang hudud atau tentang had tadi. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab kita yaitu al-bai' atau babul buyu'. Ya, kemudian secara bahasa ya baik atau sebelum kita masuk ke baik secara bahasa dan istilah ya, bahwasanya muamalat itu biasanya terbagi menjadi 4 bagian ya.
Tadi kan kita sudah membagi fikih ya menjadi 4 juga. Kemudian bagian yang kedua setelah ibadat itu adalah bab muamalat tadi. Nah, bab muamalat ini atau bab yang berkaitan dengan jual beli dan kawan-kawannya atau dengan bab muamalah ini biasanya nanti ada pembahasan atau terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah babul muawadhah ya atau bab tentang muawadhah. Muawadhah itu apa? Muawadhah itu adalah saling tukar menukar. Maksudnya kalau seandainya dia bayar, dia mendapatkan barang. Nah, itu namanya muawadhah. Ketika dia bayar, berarti dia mendapatkan barang. Itu namanya tukar menukar atau muawadhah. Ya. Kemudian dalam bab ini maka masuklah jual beli nanti ya. Nah, dalam bab ini nanti masuklah jual beli karena jual beli itu yang muawadhah. Ketika dia membayar, dia dapat apa? Dia mendapatkan karena dia ada ada yang dibayarkan. Itu namanya muawadhah. Kemudian nanti bab yang kedua adalah dalam bab muawadhah ini adalah bab ijarah. Nah, bab ijarah ini sebenarnya juga muawadhah akan tetapi bukan dengan ain ya. Dia bayar kemudian dia mendapatkan manfaat. Ya, baik manfaat atau ainin atau manfaat yang mausufah. Ya, yang sifatnya itu manfaat yang jasa. Ya, dua hal ini yaitu baik dan ijarah ini salah satu contoh bab muawadhah. Kemudian berikutnya setelah bab muawadhah dalam muamalah ini ya, muawadhah tadi sudah kita jelaskan yaitu tukar menukar. Kemudian bab musyarakat. Ya, bab musyarakat. Musyarakat adalah saling berserikat. Ya, kemudian di dalam bab ini maka contohnya adalah misalnya asyarikat. Misalnya kalau di dalam bahasa kita itu asyarikat itu seseorang itu dia sama-sama dalam satu usaha atau apa namanya syarikat ya, syarikat Fungsian, itu sama-sama melakukan apa namanya kongsi fungsian ya, kalau bahasa pasar sih fungsian. nanti kita akan bahas nanti akan kita bahas dengan detail bentuk-bentuknya dan juga yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan yang di bab syarikat dan bab muamalat ini cukup panjang ya, nanti kita usahakan satu kali pertemuan satu bab. Dan di dalam kitab Matan Abu Syuja ini termasuk yang paling ringkas, tapi juga pembahasannya sudah cukup ketika kita jelaskan dengan dengan agak rinci, maka sudah sangat cukup sebenarnya untuk mewakili setiap dari jenis-jenis muamalah. Tadi apa syarikatnya? Syarikat yaitu kongsi tadi atau ya perseroan atau dan yang sejenisnya. Kemudian setelah itu misalnya kirot, akdun kirot itu juga sama. Nanti apa itu kirot? Kirot nanti sama dengan mudharabah, kita akan bahas di tempatnya. Kemudian nomor 3 setelah musyarokat ya, setelah akad musyarokat ya, dalam bab muamalah ini ada juga akad tausikot namanya. Ya, tausikot itu akad-akad yang dipakai untuk menjamin. Nah, salah satu contohnya adalah doman. Ya, bab doman. Doman itu kalau kita kita terjemahkan mungkin barang jaminan ya, barang jaminan dari hutang misalnya. Maka itu juga nanti akan kita bahas ya. Kemudian jenis yang keempat selain itu juga nanti ada. Kemudian yang terakhir atau yang jenis keempat yaitu at-tabarru'at ya. Itu adalah akad-akad yang lawannya dari akad muawadhah. Kalau muawadhah itu dia membayar terus dapatkan sesuatu, tapi kalau ini dia bayar tapi dia nggak dapatkan sesuatu. Contohnya adalah hibah misalnya. Dia memberikan sesuatu tapi tidak ada iwat. Ya, tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Ya, itu bukan yang kita bahas ya. Itu dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya, akan tetapi di dalam akad duniawinya itu dia bayar tapi dia tidak mendapatkan apapun itu ya. Kemudian juga berikutnya adalah selain tabaruat yaitu akdu wakfin, yaitu akad wakaf. Ini juga sama ya, yaitu ini juga akad tabarruat. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada tadi ya, pembagiannya ada ada 4 tadi, ada muawadhat, kemudian ada musyarakat dan ada tausiqat dan juga ada tabarruat. Ini secara umum ya. Secara umum biasanya pembagian muamalat itu terbagi menjadi 4
4 jenis akad yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu babul bai' atau kitabul buyu' wa ghairuha minal muamalat. Ya, kemudian bai' tadi sudah kita singgung ya. Jadi itu termasuk dalam akdul muawadat. Maka kita akan akan terjemahkan makna dari bai' ya. Kemudian kalau di judul ini ya, kitabul buyu' wa ghairuha minal muamalat, maka wa ghairuha minal muamalat ini seperti selain baik, maka banyak yang tadi sudah kita singgung, seperti kirot atau mudorobah tadi, seperti syarikah juga. Ya, syarikah itu bukan jual beli atau kongsian, itu bukan akad jual beli, akad kongsi. Kemudian akad mudorobah atau kirot itu juga bukan akad jual beli. Ya, maka kalau dikatakan kita buyu' wa ghairuha minal muamalat, maka yang selain dari buyu' tadi itu dikeluarkan. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke buku al-buyu' sendiri atau kata al-bai' sendiri, itu secara bahasa tadi sudah kita singgung ya. Akan tetapi ini rinciannya bahwasanya secara lughat, secara bahasa itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'. Muqabalatu syai'in bi syai'. Jadi bai' itu adalah tukar ya, menukar sesuatu dengan sesuatu. Sebenarnya seperti itu. Muqabalatu syai'in bi syai' itu menghadapkan suatu dengan yang lain, maksudnya apa? Tukar menukar. Nah, kemudian kalau secara bahasa, maka ketika orang itu menukar ya barang yang haram, misalnya khamr, dengan sesuatu yang haram lagi misalnya, atau dengan sesuatu yang halal, maka itu disebut baik secara bahasa. Ya, secara bahasa karena dia tukar menukar, atau bahasa kita baik itu ya secara bahasa itu tukar menukar sesuatu. Barter gitu ya. Baik barter manfaat atau barter barang, baik itu barang yang syar'i atau tidak syar'i, baik itu diizinkan atau tidak diizinkan, dan seterusnya. Itu secara bahasa. Ya, jadi baik itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke ke syariat ya, ke ahkamu syar'i dalam dalam baik ini, maka nanti ketika kita membahas tentang baik ya, nanti ada baik itu yang jenisnya itu bai'u ainin dan juga bai'u manfa'ah. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian ya. Karena ketika nanti kita sudah paham jenisnya, maka setelah itu baru masuk ke pengertian, kita akan memahaminya. Jadi kalau baik atau jual beli itu tadi secara bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, kemudian baik itu ya bisa jadi dalam sesuatu yang dilihat, yaitu ain. Kemudian baik juga ya bisa jadi dalam sesuatu yang manfaat atau tidak terlihat ya, manfaat. Ya, jadi bisa jadi sesuatu itu ditukar dengan yang lainnya, dengan sesama atau sama-sama, itu bisa dilihat, itu bayu ain bi ain berarti ya. Jadi dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan sesuatu yang bisa dilihat, atau bisa jadi dengan dilihat, atau yang kedua adalah manfaat, yaitu dia jual beli, akan tetapi jual beli manfaat, bukan jual beli benda. Dalam jual beli ain ya, itu jual beli ain ya. Jual beli ain itu jual beli benda. Itu pertama, benda itu terlihat atau bisa dilihat, dan itu boleh. Nanti akan kita lihat di takrif ya. Kemudian yang kedua adalah bai' mausufah, bai' atau jual beli yang disifatkan. Ya, kalau tadi jual beli benda, maka yang pertama, jenis pertama, benda itu terlihat, maka itu boleh. Atau yang kedua, jual beli benda, benda itu enggak terlihat, tapi disifati. Disifati dengan sifat yang apa? Yang sempurna, maksudnya yang dibutuhkan ketika akad. Ya. Maka apa? Itu juga boleh. Nanti ada namanya baik as-salam. Nanti akan kita bahas ya. Jual beli salam. Jadi jual beli salam itu adalah baik mausufah fi dhimmah. Jadi dia jual beli sesuatu yang disifati. Enggak ada di majelis akadnya, enggak ada. Tidak terlihat maksudnya, akan tetapi dia disifati. Kemudian jenis yang ketiga, bai'u ain yang ketiga, yaitu
jual beli sesuatu yang ghairu musyahadah dan ghairu mausufah, dan dia itu tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa disifati atau tidak disifati, tidak bisa dilihat, tidak hadir ketika majelis akad misalnya, dan dia tidak disifati, ya seperti kalau dalam bahasa kita jual kucing, bukan jual kucing ya, atau jual yang lain lah gitu, jual sesuatu yang tidak nampak gitu ya, sesuatu yang tidak nampak, ya kemudian diperjualbelikan dan dia tidak tahu sifatnya, maka itu gharar ya, tentunya itu gharar. Nah maka yang ini yang tidak terlihat dan tidak disifati maka itu terlarang. Berarti jual beli ain itu hanya pada dua perkara, yaitu yang bisa dilihat atau yang disifati. Itu bai'u ain. Ain itu benda. Kemudian yang kedua adalah jual beli manfaat tadi. Bai'u manfaat. Ya. Jual beli manfaat ini kalau seandainya dia itu diwaktui itu namanya diberikan batas waktu manfaatnya. Ya, maksudnya dia menjual manfaat dari mobil ini dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari misalnya. 1 atau 2 atau 3 hari. Nah, kalau yang seperti itu namanya ijarah. Nanti akan kita bahas di bab khusus, di bab ijarah atau sewa menyewa dalam bahasa kita ya. Jadi sewa menyewa itu ada waktunya. Betul, dia jual beli manfaat, bukan jual beli ain. Ya, manfaat dari benda, bukan jual beli bendanya. Dan dia adalah mu'aqqad. Mu'aqqad itu ada waktunya. Ya. Tapi kalau seandainya jual beli jual beli manfaat seperti menyewa, ya itu contohnya tadi menyewa, tapi tidak mu'aqqad, tidak ada batas waktunya, ya atau mu'abbad, ya mu'abbad, maka ini bukan ijarah, ya seperti ini. Kalau dijual manfaat itu tapi selama-lamanya, ya ini ya bai'ul manfaat namanya. Ini bai'ul manfaat. Tapi bukan ijarah ya, karena ijarah itu ada waktunya. Karena ijarah itu akan selesai dengan apa? Dengan intihai al-akad ya, selesainya dengan selesai waktu apa? Waktu akad akan otomatis selesai. Ya. Tapi kalau dia jual beli manfaatnya itu mu'abbad, tidak diwaktui, maka ini ya namanya bukan ijarah atau bukan sewa menyewa, tapi ini namanya bai'ul manfaat. Misalnya kalau di Indonesia mungkin dicontohkan dengan jual beli apartemen ya. Ketika kita beli apartemen itu bukan kita beli tanah ya, tapi kita beli manfaat dari tanahnya, karena tanahnya itu ditumpuk sampai mungkin belasan atau puluhan tingkat gitu ya. Tapi manfaatnya itu kita beli dengan selesai waktunya, tidak menyewa ya. Maksudnya tidak ada batas tahunnya. Jadi kalau dibelinya itu memang sudah menjadi hak, bukan nggak harus hak milik ya, karena tapi dia beli memang dia beli selesai ya, walaupun dapatnya mungkin bukan SHM, akan tetapi dia memang selama-lamanya. Kalau seandainya tidak dijual maka dia memiliki selamanya. Manfaat tersebut ya, bukan tanahnya, tapi manfaat dari tanah, yaitu bangunan yang di atas lantai pertama itu. Ya, maka yang seperti itu disebut apa? BU manfaatin, jual beli manfaat yang mu'abbadah atau yang mu'abbad, dan itu bukan sewa gitu ya. Nah, berbeda kalau seandainya orang itu membeli atau membeli manfaat dari apartemen tadi itu dengan waktu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, per tahun diperpanjang kontrak, itu namanya baru ijarah, itu menyewa. Nanti akan kita bahas di babnya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya ada baik itu atau jual beli itu terbagi menjadi ain dan juga manfaat. Kemudian kalau ain terbagi menjadi 3, yaitu musyahadah, kemudian mausufah, dan ghairu musyahad wa ghairu mausufah. Nah, maka kemudian kalau manfaat itu mu'abbad atau ghairu mu'abbad, mu'abbadah atau ghairu mu'abbadah, maka kita sudah mengetahui rincian dari jenis jual beli, objek jual beli. Nah, maka kita masuk ke pengertiannya ya. Sini saya bacakan dari pengertian dari kitab Fathul Qorib. Saya bacakan tadi sudah saya sebutkan ya. Secara syariat fa'ahsana ma qila bi ta'rifihi, maka kata beliau ya rahimahullah taala, maka yang terbaik ya diucapkan dalam takrif, dalam pengertian baik ini adalah annahu, bahwasanya itu adalah
tamliku ainin maliyatin bimu'awadatin bi'idnin syar'iyyin. Ya, yaitu tamliku ainin maliyatin bimu'awadatin bi'idnin syar'i. Yaitu tamlik. Tamlik itu memberikan kepemilikan. Ainin maliyah. Ainin maliyah. Nah, ini nanti disebutkan setelah ini ya. Ainin maliyah. Ain yang maliyah. Maliyah itu disifati dengan sifat bahwasanya dia itu berharga atau dihargai untuk bisa diperjualbelikan. Bimu'awadatin, dengan menukar iwat atau menukar upah ya, atau iwat atau muawadah ya, maksudnya dengan menukar sesuatu baik itu uang atau selainnya, biidnin syar'i, dengan izin syar'i. Ya, kemudian kata beliau atau tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisa manin misli, bisa manin maliyin. Ya, atau dia memberikan kepemilikan kepada orang lain ya, tentunya tamlik manfaah, yaitu manfaat mubahah yang diperbolehkan. Alat ta'bid selama-lamanya. Kemudian bisa manin mali dengan harga yang mali. Ya, mali itu ya dengan harga yang memang dinilai dengan dengan mal gitu ya. Jadi saya ulang ya. Tadi sebutkan tamliku ainin maliyah. Ya, tamliku ainin maliyah. Sebenarnya ini ketika kita terjemahkan baik, ya, kita terjemahkan baik itu adalah menjual, iya tamlik. Yaitu apa? Memberikan hak kepemilikan kepada orang lain. Kalau kita terjemahkan baik itu adalah menjual saja. Tapi masdar dari kata baik di sini bisa artinya dari kata ba'a yabi'u, bisa artinya menjual, bisa artinya membeli. Makanya kitabul bai' itu kitab jual beli. Nah, kalau seandainya seperti itu yang dimaksud, maka setelah kita tahu bahwasanya kata bai' itu bisa dimutlakkan kepada kata jual, ya, dan sebenarnya jual beli juga, kemudian juga dimutlakkan kepada bai' itu dimutlakkan kepada akad, ya. Maka kata tamlik ini menuju pada kata yang pertama, yaitu kata bai' yang ditafsirkan sebagai menjual, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kata tamlik ini mungkin arahnya itu menjadi agak sempit, ya, tamlik. Karena kalau seandainya yang disebut itu adalah syira itu membeli, itu bukan tamlik tapi tamalluk, gitu ya. Kalau tamlik itu memberikan kepemilikan kepada orang lain, ya tamalluk berarti dia mendapatkan hak milik, hak kepemilikan. Ya, jadi tamlikun atau tamallukin ini berarti boros kata yang seperti itu ya. Tapi kita lihat dulu ainin maliyah, ya. Ainin maliyah ini juga sama. Tadi sudah kita sebutkan karena tamliku ainin maliyah itu berarti memberikan kepemilikan ainun maliyah, yaitu benda yang bernilai, ya, yang menilai dan nilainya itu syar'i. Maksudnya nilai itu diperbolehkan dalam syariat, ya. Maka kalau seandainya suatu ain itu memang ada nilainya, akan tetapi nilainya itu tidak diperbolehkan syariat, itu namanya bukan ainun maliyah. Maka para ulama mengeluarkan seperti kharajan najasat. Misalnya jual beli najis, ya. Jual beli najis itu bukan ain maliyah. Najis itu tidak berharga di sisi syariat, gitu ya. Atau tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Tadi tamliku ainin maliyah. Tadi bukannya akad itu baik itu ada dua, ada bai'u ain sama bai'u manfaah ya. Setelah ini nanti akan disebutkan. Jadi di sini beliau menyebutkan ain maliyah bi muawadatin, dengan muawadah. Ya, muawadah tadi sudah kita kita sebutkan bahwasanya iwad itu artinya ganti, jadi muawadah itu tukar menukar ya. Maka kata muawadah ini dikeluarkan darinya adalah seperti hibah. Hibah itu dia memberikan tamliku ainin maliyah tapi bi ghairi muawadah. Ya, dia memberikan benda yang bernilai ya tanpa muawadah, tanpa dia menerima kembali, tapi cuma ngasih saja. Ya. Kemudian maka kalau ada kata muawadatin kharaja, maka dikeluarkan apa?
dikeluarkan hibah misalnya, atau dikeluarkan wakaf misalnya. Bi'idnin syar'iyyin. Nah ini, dengan izin syar'i, maka dikeluarkan sesuatu yang tidak syar'i, misalnya riba misalnya. Maka walaupun dia apa namanya, tamliku ainin maliyatin bimuawadin, tapi biwairi izin syar'i, seperti jual belinya itu jual beli gharar misalnya. Ya, tanpa izin syar'i maka itu tidak disebut baik secara syar'an. Ya, jual beli najis misalnya. Kemudian ribawi misalnya. Kemudian berikutnya tadi apa? Ribawi itu maksudnya nanti akan kita jelaskan ya. Barang ribawi dengan ribawi ditukar tapi dengan tafadul, atau dengan tafadul itu dengan satunya banyak satunya sedikit. Kemudian atau dengan apa? Dengan tarohi dari apa namanya? Dari tidak langsung maksudnya tidak langsung dipegang, maka itu juga tidak disebut dengan baik karena tidak syar'i. Ya, kemudian kharaja, maka keluarlah dari kata syar'i ini, atau bi'inin syar'i, maka keluar darinya seperti jual beli gharar misalnya. Kemudian kata beliau melanjutkan ya, ini belum kita masuk ke kitabnya Syalbuko ya. Sabar ya, karena Syalbuko di sini cuma menta'alik saja, maka saya sebutkan ta'rifnya dulu di kitab yang lain. Kemudian kata beliau, au tadi kan sudah disebutkan sampai iznin syar'i, kemudian au tamliku manfaatin mubahatin alat ta'bidi wisamanin mali. Ya, ini au atau tamliku manfaah, ini juga sama seperti tadi. Tamlik itu artinya pemberian hak kepemilikan. Tamliku manfaatin mubahah. Ya, manfaat yang mubahah. Ya. Manfaat mubahah itu ya tadi seperti saya sebutkan tadi, misalnya ada orang yang jual beli apartemen, ini jual beli ya, jual beli apartemen, itu namanya tamliku manfaatin mubah. Ya, maka dikeluarkan dari yang tidak mubah. Ya, manfaat yang tidak mubah banyak ya. Memang yang dilarang syariat. Ya. Alat ta'bid di sini juga ketika beliau mengatakan alat ta'bid maka dikeluarkan ijarah di sini. Ya, halo, Afwan, koneksinya putus tadi. Didengar Iya, suara saya? dengar Sat. Dengar Suaranya. Sat. Dengar Sat. Ya, lanjut ya. Au Lanjut Sat. tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisa manin maliin. Atau memberikan manfaat, atau memberikan manfaat yang diperbolehkan. Atau tamlik tadi menyerahkan kepemilikan manfaat. Ya, bisa jadi apa namanya, jual beli tadi, jual beli ain atau jual beli manfaat. Nah, ini yang manfaat ini. Pemberian kepemilikan manfaat kepada orang lain. Ya, manfaat itu yang mubahah, yang diperbolehkan secara syariat. Ya. Alat takbid, kenapa ditaklik dengan alat takbid? Karena kalau tidak takbid, takbid itu artinya selama-lamanya. Kalau tidak selama-lamanya, maka pemberian manfaat tadi itu disebut dengan sewa. Ya. Ya, tapi kalau seandainya dia apa namanya menjual manfaat dari sesuatu kemudian selama-lamanya, nah itu sebenarnya itu jual beli manfaat itu apa namanya baik namanya. Tapi kalau seandainya dia berwaktu, itu juga baik ul manfaat, tapi namanya nanti di babnya bab adalah bab ijarah. Bisa manin maliin, ya, dengan samanin mali, ya. Samanin mali ini artinya adalah eh, dengan harga yang disebut mal. Mal itu harta ya, maksudnya dengan sesuatu yang memang bernilai, ya, dengan harga yang memang sesuatu itu bernilai. Nah, kata bisa manin mali ini dikeluarkan darinya tadi ujroh. Ujroh itu adalah upah dari sewa. Ya, upah dari sewa, upah dari ijarah itu disebut ujroh. Ya. Kalau upah dari jual beli itu namanya saman atau samanin mali tadi. Ya, saya ulangi ya. Jadi Ibnul Qasim memberikan takrif bahwasanya tamliku ainin maliyatin bimuawadatin bi'inni syar'iyyin. Ya. Pembelian hak kepemilikan kepada orang lain, ya, dari sesuatu harta yang bernilai
dengan muawadhah, yaitu dengan tukar menukar dengan izin syar'i, atau pemberian hak manfaat ya kepada orang lain yang manfaat itu diperbolehkan ya ala manfaatin mubahatin ala ta'bid, yang selama-lamanya tentunya bisa manin mali dengan harga yang bernilai. Nah, ini adalah pengertian dari Ibnul Ghazi dalam Fathul Qarib ya. Kemudian ada juga yang mentakrif ya supaya lebih ringkas ya, takrif dari tamliku ainin tadi, kemudian sama tamliku manfaatin itu bisa diganti dengan kata akdun ya. Jadi tamliku ain dengan tamliku manfaah itu bisa diganti dengan kata akdun ya. Jadi tamlik atau pemberian kepemilikan kepada orang lain ya, itu kalau dari satu sisi itu namanya baik ya. Jadi tapi kalau dari sisi pembeli itu namanya, kalau seandainya dia menerima, itu bukan tamlik tapi tamaluk tadi, maka dua-duanya ini bisa kita ringkas dengan kata akad, yaitu akdun ya. Kemudian ainun maliyah juga manfaah kita bisa ringkas dengan apa? Bimuawadoh ya. Kita langsung bisa ringkas dengan apa? Dengan akdu muawadoh ya. Akdu muawadotin maliyah ya. Jadi akad muawadoh, akad tukar menukar maliyah, yaitu nilai harta ya. Akad tukar menukar sesuatu yang bisa dinilai dengan mal. Kemudian apa, akdu muawadotin maliyah yufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid ya, yang dia itu mengakibatkan atau dia itu berefek apa namanya, yang dia itu bisa memberikan efek ya, setelah akadnya. Kalau akadnya saya kan memberikan efek apa, milku ainin au manfaah, kepemilikan secara ain, secara benda atau manfaat saja ya, alat takbid dengan selama-lamanya ya. Ini juga di dalam dalam tarif ya, dalam pengertian alat takbid ini, maka dikeluarkan yang tidak selama-lamanya. Jadi kalau seandainya jual beli tapi dengan syarat tidak takbid, itu bukan jual beli ya. Bahkan dengan syarat disyaratkan dengan syarat apa? Syarat waktu, maka itu syarat yang fase di dalam jual beli ya. Jadi ada syarat, misalnya syarat waktu ya, maka itu adalah syarat yang fasid ya. Kecuali kalau dia itu menyewa ya, maka ya tadi saya ulang ya, aktu muawadatin maliyatin yufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Ini mungkin lebih ringkas, dan kata akad itu juga mengisyaratkan bahwasannya dalam mazhab Syafi'i itu untuk bab jual beli atau bab bai ini dia harus memakai akad. Maka tidak cukup dengan al-mu'athah, misalnya jual beli mu'athah, yaitu memberikan uang kemudian langsung ngambil tanpa akad sama sekali. Maka di dalam taman mazhab Syafi'i maka itu tidak dianggap sah ya, tidak dianggap sah. Kemudian itu pengertian ya, pengertian jual beli. Kemudian secara hukum, maka jual beli itu hukumnya apa? Bisa jadi jual beli itu seperti hukumnya hukum yang yang sama seperti muamalah yang lainnya. Maksudnya dalam bab muamalah, dalam bab hubungan kita dengan manusia, sesuatu itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab atau sunnah, dianjurkan, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Jadi yajri di situ al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Jadi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh atau haram. Akan tetapi kalau hukum asalnya maka mubah. Hukum asalnya mubah. Ya, lanjutnya. Tadi lost koneksi lagi. Ya, kemudian si orang ini mampu menjual, nah maka wajib orang yang darurat, ya, udah mau mati, ya tinggal beli nasi, tapi si pembeli nasinya itu nggak mau jual, gitu ya. Maka itu haram kalau dia tahan, ya karena nanti akan menjadi mafsadat. Ya, maka dia haram ya untuk mentahan, maka wajib untuk dia jual.
Itu yang pertama. Kemudian jual beli itu menjadi mustahab atau sunnah bisa jadi ketika apa? Ketika dia menjual sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ya, tapi nggak mutor itu nggak darurat sekali kalau nggak dijual mati misalnya. Ya maka ini mustahab. Ya sesuatu yang dibutuhkan manusia dan dijual itu mustahab, itu sunnah untuk dijual. Maksudnya dianjurkan, gitu ya. Ya kemudian bisa jadi mubah itu asalnya. Ya kalau dia jual beli biasa itu asalnya mubah, tapi bisa naik derajatnya ke sunnah karena dia menjual sesuatu yang memang menjadi maslahat, gitu ya. Kalau menjadi wajib maka dia kalau tidak menjualnya mau menjadi mafsadat, ya orang yang mutor tadi ya menjadi mafsadat, dia akan kehilangan nyawa, maka itu wajib menjualnya. Bisa jadi makruh, maka para ulama itu mencontohkan ini, mencontohkan jual beli ini, jual beli anggur liman yutawahamu, ya bagi orang yang kita kita sangka, tapi wahmun itu persangkaan yang lemah ya, bukan persangkaan yang 50-50. Kalau 50-50 syak, ya kalau persangkaan yang kurang dari 50% itu wahm, ya liman yutawahamu, bagi orang yang kita sangka tapi persangkaan itu tidak kuat, akan dibuat khomer, ya itu hukumnya makruh. Misalnya kita jual anggur tapi apa namanya, pembelinya itu memang tidak meyakinkan kalau dia itu menjadi peminum khamr gitu ya. Tapi kita berwaham, kita kok ada tanda, sedikit tanda bahwasanya dia itu akan membuat anggur itu menjadi khamr. Nah, kalau dia waham maka makruh. Tapi kalau dia yakin, ya misalnya dia yakin ini mau dibuat atau mau dibikin khamr, ya maka yang seperti itu menjadi haram tentunya ya. Ya, tapi kalau waham maka makruh. Ya, kalau ketika waham maka ya masih diperbolehkan jual, tapi hukumnya makruh misalnya. Ya, kemudian bisa jadi jual beli itu tadi menjadi makruh tadi ya. Bisa jadi haram kalau jual beli anggur, tapi yakin yang pembelinya itu mau dijadikan khamr. Tapi secara hukum asal kita nggak perlu bertanya bahwasanya mau dipakai buat apa, itu tidak apa namanya, bukan kewajiban kita untuk itu. Ya, tapi kalau seandainya ada keyakinan bahwasanya itu dipakai untuk menjadi khamr, nah itu maka haram. Kemudian bisa jadi haram, ya bisa jadi jual beli itu menjadi jual beli yang haram, atau sifat dari baik tadi adalah sifat baik yang muharramah atau baik yang muharram. Nah, dan baik sesuatu jual beli yang haram ini atau jual beli yang disifati haram ini, jadi maksudnya hukum jual belinya itu menjadi haram. Itu bisa jadi kemungkinan pertama, jual belinya itu sahih atau sah, tapi dia mendapatkan dosa, atau dia memang dari jual belinya itu terlarang, fasid. Ya, maksudnya itu dilarang dan jual belinya tidak sah. Ya. Jadi bisa jadi jual beli yang haram itu bisa jadi sah tapi berdosa. Yang kedua bisa jadi berdosa dan tidak sah jual belinya. Nah, contoh dari jual beli yang haram tapi sah itu adalah misalnya dicontohkan oleh para ulama, yaitu seperti jual beli pada adzan, setelah adzan kedua di hari Jumat. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata terakhirnya adalah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau sudah dipanggil pada hari Jumatnya, itu adalah perintah untuk meninggalkan jual beli. Nah, dia tetap jual beli, maka dia berdosa melanggar perintah karena larangannya bukan pada jual beli, bukan pada objek akadnya, tetapi pada perbuatannya. Jadi dia tetap sah jual belinya, tapi dia berdosa. Kemudian seperti apa namanya, jual beli seorang muslim di atas jual beli yang lain. Misalnya dia sudah berakad dengan muslim yang lain, kemudian kita serobot, kita tawar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian dikasih ke kita. Apakah jual belinya itu sahih? Maka jawabannya ya itu jual belinya secara akad itu sahih. Ya, karena larangannya itu bukan pada objek akad itu, akan tetapi pada perbuatannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa namanya, bai'atun fi bai'ati akhihi, melarang jual beli di atas jual beli saudaranya, gitu ya. Nah, kemudian contoh dari jual beli yang terlarang dan tidak sah itu contohnya apa? Misalnya
dihukumi dengan fasid atau fasad atau fasid itu misalnya jual beli dengan gharar. Ya. Jual beli gharar, ya gharar fahish ini tentunya kalau gharar yang ringan atau gharar sifatnya tabi nanti akan ada pembahasannya ya. Nah, gharar yang fahish memang berat ya, gharar berat, maka itu jual belinya aja itu tidak sah. Ya kalau dia tetap melakukannya dia berdosa. Ya. Kemudian jual beli gharar, kemudian misalnya jual beli sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak disifati. Ya, ini sama seperti gharar juga ya contohnya. Intinya adalah yang terlarang itu adalah objeknya ya. Maka seperti itu fasid dan juga terlarang dan juga jual belinya fasid. Kemudian kita masuk ke hukum. Setelah hukum adalah rukun dari jual beli, maka rukun jual beli seperti biasa ada akidah al-aqidu ya, yaitu orangnya, maqud alaihi yaitu objeknya, kemudian sigoh yaitu akadnya. Ya, itu secara umum ada 3. Kalau kita rinci maka al-aqid itu orang yang berakad ada 2, ada al-bai' dan mustari, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian rukun berikutnya tadi al-maqud alaihi objeknya itu yaitu ada as-sil'atu was-taman. Jadi ada barang dagangan dan juga ada harganya. Kemudian yang ketiga adalah sigoh. Ya, sigoh itu adalah ijab dan kabul. Tapi kalau kita jumlah berarti kan 2 kali 3 berarti 6 ya. Kalau kita rinci. Tetapi kalau seandainya secara mutlak, secara umum, maka kita sebutkan syaratnya 3. Al-aqidan, kemudian al-aqid. Ya, nggak harus akidan karena akid itu bisa jadi lebih dari 2 ya. Tapi maksudnya al-aqidan itu ditujukan kepada ba'i dan mustari. Oke, bisa ya al-aqidan atau al-aqid. Kemudian al-maqud alaihi, objek akad, yaitu benda dan juga harga. Kemudian sigoh, yaitu ijab dan kabul. Maka ini adalah rukunnya. Kemudian syarat dari seorang bisa menjadi al-aqidu, yaitu orang yang berakad dengan akan jual beli apa? Yaitu mutlaqut tasarruf. Apa itu mutlaqut tasarruf? Jadi orang itu memang diperbolehkan secara syariat untuk bermuamalah, berjual beli, menjual dan membeli. Apa syaratnya? Yang pertama adalah balik dulu. Yang kedua berakal. Kemudian yang ketiga tidak terpaksa atau ikhtiar. Kemudian yang keempat adalah bukan orang yang dihajar. Atau dihajar itu orang yang memang diboikot untuk tidak bermuamalah. Seperti orang-orang yang safi dan orang-orang yang muflis. Safi itu orang yang dungu, misalnya bahasa kita kasarnya nanti kita bahas. Kemudian muflis yaitu iflas, yaitu orang-orang yang bangkrut. Nanti juga akan dibahas dengan detail. Kenapa orang yang dungu itu tidak boleh jual beli? Ya, karena dia mubadir. Ya, misalnya dia jual beli baju yang harganya 10.000 tapi dia belinya dengan harga 10 juta misalnya. Maka itu orang yang safi gitu ya. Kemudian berikutnya tadi ya muflis atau iflas tadi orang yang dihajar atau diboikot untuk tidak bermuamalah karena dia itu muflis, dia bangkrut, yaitu bangkrutnya adalah utangnya lebih banyak daripada asetnya. Maka itu wajib dihajar. Kenapa? Karena kalau dia dilanjutkan nanti akan merembet kemana-mana nanti. Dia akan utang, orang lain akan membeli jual ini padahal dia nggak punya dan seterusnya. Maka nanti akan hak dari ghorimin itu akan berkurang. Padahal sebenarnya kalau dia sudah menjadi orang yang muflis ya sudah selesai, hak ghoriminnya harus dibagi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu namanya adalah mutlaqut tasarruf. Ya, mutlaqut tasarruf yaitu orang yang memang dibolehkan syariat untuk bermuamalah jual beli. Syarat dari al-aqidan itu ya. Itu syarat umum. Adapun syarat khusus nanti ada misalnya pembelian khusus, misalnya dalam jual beli mushaf. Jual beli mushaf itu ulama Syafi'iyah mensyaratkan dia harus muslim. Ya, jadi pembelinya itu harus Islam gitu ya. Kemudian juga dalam jual beli silah atau kitab-kitab hadis juga sama ya, jadi disyaratkan harus Islam. Kemudian dalam jual beli pedang atau dalam jual beli senjata itu bukan orang-orang yang melakukan hirobah yaitu pembegal atau yang lainnya, maka itu juga syarat ya. Jadi kalau dia jual mushaf kepada non muslim itu tidak bisa, dan juga alat-alat perang tadi jual kepada muharib yaitu orang-orang yang melakukan hirobah ya, itu juga tidak diperbolehkan.
Ya, karena itu termasuk syarat khusus ya, syarat khusus. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu ya. Ada tadi sudah kita sebutkan pengertian, kemudian hukum, kemudian rukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini dulu ya. Kita belum masuk ke kitab. Kita akan bahas di kitabnya di pertemuan berikut. Ya, silakan kalau ada yang kurang jelas, tafadhol. Saya kembalikan ke Akhzul Qarnain. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan, dan mungkin ada beberapa waktu, ada sedikit waktu untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan bisa mengaktifkan mic atau bisa raise hand atau bisa mengetik di kolom chat. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau nggak ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Apakah kita Ya, diperbolehkan di dalam sebuah transaksi berpindah akad dari akad syar'i satu ke akad yang lainnya, atau misalkan di dalam satu transaksi ada dua akad syar'i? Jazakallahu khairan Ustaz. ya itu nanti akan kita bahas di tempatnya ya. Kalau untuk masalah akadnya, sabar saja. Nanti akan kita bahas karena nanti antum akan menemui banyak bentuknya. Ya, jadi memang kalau secara secara kaidah ya, bahwasanya kalau dikatakan dua akad kemudian berpindah dari akad satu dengan akad yang lain, itu harus dirinci nanti bagaimana bentuknya dulu, kemudian jadi tidak mutlak. Kadang ada orang yang memutlakan dua akad kemudian ternyata itu akadnya memang diperbolehkan gitu. Maksudnya akadnya itu bukan pada satu objek yang dalam satu waktu dan tidak bertentangan dengan akad yang pertama, ya bisa jadi itu boleh. Jadi itu mungkin pertanyaannya diakhirkan ya. Setelah kita bahas bab bab bentuk-bentuk transaksi nanti insya Allah. Ya sabar. Jadi kalau secara umum kaidah seperti tersebut ya harus ada rincian bentuknya bagaimana gitu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada lagi? Jika tidak ada, mungkin kita Ya, akhiri. ya nanti insya Allah setelah ini ya. Setelah ini nanti akan banyak ininya, akan spesifik ya. Ini tadi baru mukaddimah. Ya, fadhol. Zulkarnain silahkan ditutup. Ustaz. Ya, karena kajian kita sudah di penghujung dan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Pak Azul. Pak Azul, ana izin live. Assalamualaikum.